Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kembali kita akan bersama-sama mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Dan di hari-hari ini kita sedang merayakan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Biarlah negara kita terus ada dalam keamanan, dalam kedamaian. Dan pada saat ini marilah saja langsung kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-42 ayat yang pertama sampai yang kedua. Saya akan bacakan. Kemudian datanglah semua perwira tentara di antara Yohanan bin Kareah dan Azaria bin Hosaya beserta seluruh rakyat dari yang kecil sampai kepada yang besar. Dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapanmu. Berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allahmu untuk seluruh sisa ini, sebab dari banyak orang hanya sedikit saja kami yang tinggal, seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Nah, judul tema yang akan saya bawakan di renungan pada saat ini yaitu mendengarkan suara Tuhan. Dalam Yeremia pasal yang ke-42 ini adalah satu kisah di mana ini adalah kisah di saat bangsa Yehuda dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang sulit. Bangsa Yehuda di mana mengalami satu hal yang sulit dihadapi bagi bangsa Yehuda. Mereka diperhadapkan dengan masalah yang begitu besar. Mereka harus mencari tempat untuk berlindung. Mereka mencari tempat untuk perlindungan mereka karena ada begitu banyak yang mengancam Yehuda, terutama dari kerajaan Babel. Mereka mencari tempat perlindungan, dan ada satu tempat yang sudah menjadi incaran mereka untuk menjadi tempat untuk mereka pergi, yaitu tujuannya Mesir, tempat Mesir. Dalam hal ini ada pelajaran bagi kita, yaitu bangsa Yehuda meminta kepada Nabi Yeremia untuk berdoa kepada Tuhan untuk mengetahui jalan yang harus diambil oleh mereka. Dan dalam hal ini Allah menuntut kepada bangsa Yehuda yaitu ketaatan. Ketaatan adalah salah satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, sebagai anak-anak Tuhan. Terlebih lagi perlu ketaatan di dalam kehidupan kita. Sangat penting ketaatan itu di dalam setiap kehidupan setiap umat-umat Tuhan. Semua manusia sangat memerlukan ketaatan tersebut. Karena ketika kita taat, kita dapat melakukan sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dengan baik, yang diperintahkan oleh atasan kita, oleh pimpinan kita. Dan ini Tuhan menuntut ketaatan kepada bangsa Yehuda untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk mendengarkan perintah Tuhan yang diberikan kepada Yehuda, pada bangsa Yehuda. Dan Allah meminta Yehuda untuk mendengar suara Tuhan atau taat dalam perintah Tuhan. Kalau kita bisa melihat di Yeremia pasal yang ke-42 ini, kita bisa membaca di dalam di ayat yang ke-13. Tetapi jika kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan mengatakan kami tidak mau tinggal di negeri ini, sebab pikirmu tidak kami mau pergi ke Mesir, di mana kami tidak akan mengalami pertempuran, tidak akan mendengar bunyi sangkakala, dan tidak akan menderita kelaparan. Di sanalah kami akan tinggal. Maka dengarkanlah sekarang firman Allah, hai sisa Yehuda. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Jika kamu sungguh-sungguh berniat hendak pergi ke Mesir, dan memang kamu pergi dan tinggal sebagai orang asing di sana, maka pedang yang kamu takuti itu akan menimpa kamu di negeri Mesir, dan kelaparan yang kamu gentarkan itu tidak putus-putusnya mengejar kamu di Mesir, sampai kamu mati di sana. Ini adalah satu perintah Tuhan kepada perkataan Tuhan kepada Yeremia, dan Yeremia menyampaikannya kepada Yehuda.
Ada satu ayat di dalam kita membahas ketaatan, yaitu dalam Ulangan pasal yang ke-60 ke pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Satu ayat ini mengingatkan bahwa haruslah kita sebagai umat Tuhan memegang perintah Tuhan, mengingat perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita harus melakukan perintah itu dalam kehidupan kita. Seperti itu juga yang dituntut oleh Tuhan kepada bangsa Yehuda ketika mereka meminta jalan yang baik untuk mereka ambil melalui Yeremia, dan Allah telah berfirman kepada Yeremia, dan Allah menyuruh Yehuda untuk tetap tinggal dan tidak pergi ke Mesir. Dan Allah ingin ketaatan dari bangsa Yehuda untuk melakukannya, seperti yang dikatakan di ayat yang ke-13 sampai yang ke-16 tadi. Kalau ketika bangsa Yehuda tidak taat, maka akan terjadi, di sana dikatakan di ayat yang ke-16, maka pedang yang kamu takuti itu akan menimpa kamu di negeri Mesir, dan kelaparan yang kamu gentarkan itu tidak putus-putusnya mengejar kamu di Mesir sampai kamu mati nanti. Ketika kalau bangsa Yehuda tidak mendengarkan suara Tuhan, tidak mendengarkan perkataan Tuhan, tidak mendengarkan perintah Tuhan, lalu mereka pergi ke Mesir, dan apa yang mereka takuti, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka sangat takuti dalam kehidupan mereka, itulah yang mengejar mereka. Dikatakan pedang yang kamu takuti itu yang akan menimpa kamu, kelaparan yang kamu gentarkan itu tidak putus-putus mengejar kamu sampai kamu mati di sana. Jadi pelajaran bagi kita, biarlah kita mendengarkan setiap perkataan Tuhan, setiap perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, karena perintah-perintah Tuhan itu adalah baik bagi kehidupan kita, yang dapat memperbaiki kehidupan kita, dapat mengajarkan kehidupan kita. Firman Tuhan itu sangat penting di dalam kehidupan kita untuk menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari setiap firman Tuhan yang kita dengarkan, apapun perintah Tuhan, begitu banyak perintah Tuhan di dalam Alkitab yang harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Itu harus kita kerjakan dengan baik. Kita sebagai umat Tuhan harus mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan. Itulah tuntutan Tuhan di dalam kehidupan kita, tuntutan Tuhan bagi setiap anak-anaknya yang hidup di dalam Tuhan, yang harus melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam Ulangan pasal yang ke-5 ayat yang ke-33, di sana dikatakan, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Nah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita terus melakukan firman Tuhan, kita taat kepada Tuhan, maka dikatakan segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Ini adalah satu berkat di mana Tuhan memberikan kepada kita kalau kita terus melakukan firman Tuhan. Ketika kita melakukan setiap perkataan Tuhan, maka kita akan menerima hidup. Kita akan menerima hidup, bukan hanya sekedar hidup yang baik di dunia saja, tetapi sampai kepada kedatangan Tuhan kedua kali menjemput kita, kita juga menerima bagian yang baik di kerajaan surga. Kita menerima bagian kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita setiap anak-anak Tuhan. Jadi marilah kita terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Ini menjadi satu pelajaran bagi kita, menjadi satu pedoman dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Demikian renungan yang dapat saya bawakan pada saat hari ini. Mari kita bersama-sama akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari
yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain sebagainya, dapat Bapak Ibu salurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 27420088. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Sungguh besar anugerah-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kemurahan Tuhan bagi pemulihan dari sakit kanker yang dialami oleh seorang ibu yang mengalami pemulihan daripada-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur sebagai umat Tuhan bahwa saudara kami mengalami mujizat yang begitu besar yang Engkau berikan kepadanya. Biarlah kehidupannya terus ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan bagi pemulihan keluarga-keluarga, jemaat-jemaat yang ada, biarlah Tuhan terus memberkati yang dalam sakit, yang dalam kelemahan, biarlah Tuhan yang menyembuhkan Tuhan. Pemulihan kesehatan Tuhan memberkati mereka Tuhan. Biarlah dalam usaha mereka, pekerjaan mereka juga Tuhan yang memberkati supaya memberikan usaha yang lancar Tuhan dan dapat berhasil Tuhan. Berdoa juga bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, pemerintahan yang ada, presiden, wakil presiden, bahkan seluruh jajaran yang ada Tuhan yang memerintah bangsa kami. Biar Engkau memberkati Tuhan supaya bangsa kami ini tetap terus ada dalam keadaan damai, dalam keadaan aman Tuhan. Itu semuanya karena perlindungan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus sudah berdoa. Dan Tuhan, hati kami bersukaria karena Tuhan, kami bersuka cita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Engkau. Engkaulah satu-satunya perlindungan di dalam kehidupan kami, dan kami percaya dan kami mau taat dengan apa yang Engkau perintahkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, haleluya, amin.